Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya akan membahas tentang requirement modeling. Tujuan memodelkan requirement ini adalah untuk apa? Kedua, pembahasan skenario model yang pembahasan utamanya adalah tentang use case dan tiga bahasa model requirement. Yang kedua, kelas model. Mari saya akan bahas satu persatu. Setelah mendapatkan kebutuhan sistem atau sistem requirement, langkah umum yang bisa dilakukan dalam proses rekayasa perangkat lunak adalah memodelkan requirement tersebut dari sistem requirement Sebetulnya secara tidak langsung kita sudah mendapatkan apa yang dinamakan dengan sistem description. Terlebih ini terdokumentasi secara formal atau tidak software atau sistem yang kita kembangkan haruslah sesuai dengan sistem description tersebut. Langkah logis sebelum membangun sistem ini adalah dengan membuat model rancangannya terlebih dahulu. Namun demikian, dalam kondisi tertentu dan umum terjadi, kita perlu melakukan proses analisis requirement sampai pada tahap membuat model requirement yang model requirements ini akan menjadi jembatan dari sistem description ke rancangan sistem requirement. Model ini harus memenuhi 3 tujuan utama, yaitu yang pertama, menggambarkan apa yang dibutuhkan oleh customer kita. Model requirement tertentu saja. Requirement ini sesuatu yang dibutuhkan oleh mereka. Kedua adalah membangun dasar untuk pembuatan rancangan atau desain dari software. Ingat kembali bahwa pada tahap modeling memang ada dua kegiatan utama, yaitu requirement engineering dan juga sistem design. Model dari kebutuhan ini merupakan dasar pembuatan model rancangan atau desain dari software yang dikembangkan, dan tujuan yang ketiga adalah menetapkan serangkaian requirement yang dapat divalidasi setelah softwarenya dibangun. Jika software tersebut dibangun, kita dapat menggunakan model kebutuhan ini sebagai checklist untuk memastikan software tersebut sudah memenuhi semua kebutuhan yang kita identifikasi. Requirement model dalam perangkat lunak secara umum dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Seperti yang terlihat pada gambar kelompok pertama adalah scenario based model. Contoh yang termasuk dalam kelompok scenario based model ini adalah use case dan juga user stories. Sekelompok model kebutuhan yang kedua adalah kelas model. Contohnya adalah class diagram dan juga kolaborasi diagram. Selanjutnya yang ketiga adalah flow model. Data flow diagram dan juga data model berada di dalam kelompok ini. Dan kelompok yang terakhir adalah behavioral model, yang contohnya adalah stage diagram dan juga sequence diagram. Untuk video kali ini yang dibahas adalah skenario bias dan juga kelas model, flow, dan behavior model. Dijelaskan pada video yang lain terpisah. Mulai saja untuk requirement model yang pertama, yaitu skenario based model. Skenario based model umumnya dilakukan dengan membuat use case. Use case ini dapat dijelaskan siapa melakukan apa di dalam sebuah software atau sistem apa. Pada dasar use case menggunakan interaksi yang terjadi antara pengguna dengan sistem. Lalu apa-apa saja yang perlu dituliskan dalam use case? Sekurang-kurangnya adalah 6 hal berikut. Pertama, siapa aktor. Kedua, apa yang menjadi tujuan use case. Ketiga, apa saja kondisi atau syarat yang harus dipenuhi. Lalu keempat, bagaimana skenario termasuk, juga seperti apa skenario alternatif jika ada. Kelima, apa saja pengecualian atau exception. Dan keenam, apa prioritas dari use case-nya, output atau luarnya. Setelah membuat use case ini adalah sebuah dokumen biasa disebut dengan sistem requirement specification atau SRS. Perhatikan contoh use case dalam sistem
invertation berikut. Seperti yang terlihat, setiap use case didokumentasikan mengikuti template dokumen SRS tadi. Di dalamnya membuat informasi mulai dari nama use case, aktor utama, tujuan use case, persyaratan use case yang prioritas, skenario, dan alternatifnya. Exception atau pengecualian frekuensi pengguna, dan jika diperlukan juga disertakan catatan tambahan use case yang dijadikan contoh dalam sistem dalam sistem inventaris. Ini adalah use case mengajukan permohonan peminjauan barang. Di sini dijelaskan bahwa aktor utama adalah staf perusahaan. Tujuan dari use case adalah membuat permohonan pemindaian inventaris pengguna yang kemudian akan disetujui oleh bagian peminjaman. Ada 2 persyaratan dalam use case ini, yaitu pengguna atau staf tadi harus login ke dalam sistem terlebih dahulu. Sedangkan syarat yang kedua adalah data inventaris yang sudah terisi prioritas untuk use case ini adalah tinggi, untuk menunjukkan bahwa use case ini harus diprioritaskan paling utama dalam pembangunan sistem inventaris ini. Bagian selanjutnya adalah skenario. Dapat dilihat dari 10 langkah bagian use case. 10 bagian use case. Use case ini dilakukan oleh aktor, mulai dari memilih menu daftar inventaris di menu hingga menu utama, hingga pada akhir sistem menampilkan notifikasi permohonan peninjauan barang terkirim. Apabila terdapat alternatif skenario, maka itu disampaikan pada bagian yang terpisah atau paling tidak dibedakan dengan skenario utama pada contoh inventaris. Untuk menemukan barang yang barang ini dipinjam kedua staf, dapat memilih lebih dari satu barang dengan mengulangi langkah ketiga pada skenario utama. Selain skenario, kita juga perlu menuliskan pengecualian use case tersebut. Jika memang ada contoh pengecualian, misalnya staf ternyata tidak berhasil login, maka lihat use case membuat password yang baru saja menambahkan pengguna ke dalam sistem, atau jika daftar inventaris masih kosong, maka lihat use case menambahkan inventaris ini. Berarti kita perlu menambahkan inventaris terlebih dahulu, yang use case-nya dijelaskan secara terpisah di bagian frekuensi. Pengguna kita menjelaskan seberapa serius kesini digunakan, apakah use case sering digunakan, jarang-jarang, dan pada kasus-kasus tertentu saja digunakan di akhir tahun, dan lain sebagainya. Apabila ada catatan tambahan yang dirasakan penting untuk disertakan, maka dapat ditambahkan pada bagian sendiri, seperti yang ada seperti dapat dilihat pada contoh saat membuat use case. Seringkali tim software juga membuat use case diagram sebagai pelengkap use case diagram, menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh suatu aktor di dalam sistem dalam bentuk visual. Komponen dari use case diagram yang utamanya ada 2, yaitu aktor use case itu sendiri. Gambar berikut adalah notasi atau sintaks saat membuat use case diagram. Aktor di atas adalah gambar yang sedang use case orang, sedangkan use case dibuat dalam bentuk oval. Apabila aktor dapat melakukan use case tersebut, maka perlu digambarkan garis yang menghubungkan keduanya. Di dalam membuat use case, umumnya kita juga membuat beberapa model tambahan yang didukung use case tersebut. Ada banyak kondisi di mana informasi terkait kiriman belum jelas. Jika hanya dibuat hanya dengan use case saja, saat itulah kita memerlukan model lain untuk mendukung use case tersebut. Model yang digunakan mendukung use case adalah active diagram dan juga swimline diagram. Model ini digunakan untuk menjelaskan alur skenario di dalam use case. Apabila diperlukan, model tersebut dibuat sebagian pelengkap use case. Contoh dari activity diagram yang merupakan salah satu model pendukung dari use case. Activity diagram mendukung use case dengan menyediakan gambar alur interaksi yang terjadi dalam satu skenario tertentu. Perhatikan contoh activity diagram untuk
mendukung use case mengajukan permohonan peminjaman barang activity diagram. Diagram ini sebetulnya menjelaskan skenario yang sebelumnya sudah kita lihat bersama di dalam use case. Skenario utamanya ataupun juga skenario alternatif yang perlu diperhatikan dalam membuat activity diagram ini adalah penulisan simbol-simbol yang digunakan. Umumnya ada 5 notasi simbol dan activity diagram. Yang pertama adalah lingkaran hitam yang menandakan titik awal atau titik mula, lalu ada lingkaran kecil berwarna hitam dengan putih di luarnya. Ini menandakan titik akhir dari aktivitas tersebut. Jika sudah sampai simbol ini berarti aktivitas sudah selesai atau tidak ada proses lagi yang harus diikuti. Sementara itu, setiap proses atau aktivitas dinyatakan dalam bentuk persegi atau kita juga memberi nama pada aktivitasnya. Notasi yang lain adalah gambar berbelah ketupat yang dapat menandakan adanya percabangan. Percabangan ini biasanya digunakan dalam apabila ada skenario alternatif yang bisa dilakukan. Aktivitas akan dipecah lalu jalurnya. Dan terakhir adalah garis dengan tanda panah di salah satu ujung. Ini menandakan aktivitas apa yang selanjutnya perlu dilakukan untuk menyelesaikan use case tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam model requirements yang kedua, yaitu kelas model. Kelas model atau kelas basis model umumnya digunakan dalam analisis kebutuhan yang menggunakan pendekatan berbasis objek atau object oriented class. Model ini menggambarkan objek yang akan dimanipulasi oleh sistem operasi atau disebut juga dengan metode yang dimiliki oleh objek hubungan antara objek juga kolaborasi antara kelas. Ada 6 komponen di dalam model berbasis kelas ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kelas atau objek, yang kedua adalah atribut, lalu ketiga adalah operation, keempat ada kelas responsibility kolaborasi atau CRC. Model yang kelima adalah kolaborasi diagram, dan yang keenam adalah pack. Komponen-komponen tersebut juga dapat digambarkan dalam sebuah diagram yang dinamakan kelas diagram. Kelas diagram terdiri atas nama kelas, atribut, operation, dan juga relationship. Perhatikan contoh kelas diagram berikut. Ini hanya contoh kelas diagram dengan satu kelas, yaitu mahasiswa. Satu kotak merupakan kelas. Setiap kelas memiliki nama. Pada contoh nama kelas yang ada mahasiswa, di dalam kelas ada atribut juga operation atau method. Atribut mengacu pada informasi apa yang dimiliki oleh kelas mahasiswa ini, misalnya NIM, nama dan status mahasiswa. Kita juga bisa menentukan tipe data apanya yang perlu, yang berupa string, integer, float, binary, dan lainnya. Sebagai atribut ini umumnya juga menunjukkan data yang disimpan pada database software nantinya. Sebagian selanjutnya dari kelas diagram adalah operation atau method. Operasi ini terkait dengan apa saja yang dapat dilakukan oleh suatu kelas. Contohnya, kelas mahasiswa memiliki operation untuk isi KHS, cetak KPU, dan juga cetak KHS. Terakhir adalah relationship yang digambarkan oleh garis dan simbol di salah satu ujung masing-masing garis, dan simbol tersebut memiliki makna yang berbeda dan berupa garis putus-putus dengan segitiga putih yang berarti menandakan hubungan realization. Ada juga yang digambarkan dengan garis menyambung dengan simbol belah ketupat yang menunjukkan komposisi bagian penting. Dan mungkin yang paling sulit saat membuat kelas base model adalah menentukan apa saja yang dijadikan kelas itu sendiri. Dan membuat kelas diagram, kita memang perlu menganggap komponen yang ada di dalam software sebagai kumpulan kelas-kelas atau objek pertanyaan. Berdasarkan yang sering ditanyakan adalah apa yang sebetulnya layak dijadikan kelas atau objek tersebut. Ada 6 hal yang biasanya layak dipertimbangkan untuk dijadikan objek atau kelas. Yang pertama adalah identitas eksternal, seperti orang, perangkat, atau sistem lainnya. Misalnya adalah sistem akademik. Contoh yang termasuk entitas eksternal
mahasiswa dan juga dosen. Yang kedua adalah suatu seperti laporan tampilan atau huruf yang merupakan bagian informasi untuk domain masalah kita, misalnya KRS atau KHS adalah sistem akademik. Yang kedua bisa dijadikan objek. Yang ketiga adalah roles, misalnya manajemen, engineering, sales, person, dan sebagainya yang diperlukan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan sistem. Keempat, unit organisasi seperti divisi grup atau tim yang relevan dengan sistem. Yang kelima adalah tempat, misalnya gudang perpustakaan atau universitas tertentu. Tempat yang dipilih adalah yang membangun konteks masalah dan fungsi sistem secara keseluruhan. Dan yang keenam adalah struktur yang mendefinisikan sebuah kelas atau objek-objek, misalnya sensor, kendaraan roda 4, komputer, dan lain sebagainya. Umumnya dijadikan kelas atau objek adalah 6 hal tersebut juga dalam use case yang disebut dengan use case specification. Maka pada kelas model ini yang disebut dengan kartu kelas responsibility kolaborator ini digunakan untuk mengidentifikasi mengatur kelas yang relevan dengan kebutuhan sistem atau produk sesuai nama. Biasanya disajikan dalam bentuk kartu sehingga sering disebut juga dengan istilah CRC card. Ini adalah illustration seperti apa kartu CRC ditulis. CRC card in review oleh stakeholders pada metode pengembangan software dengan penandaan agility seperti extreme programming. Pengguna CRC card menjadi sangat penting apabila kelas sudah berhasil ditentukan. Langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah menentukan relationship atau hubungan kelas tersebut dengan kelas lainnya. Ada banyak jenis hubungan antara kelas, namun pada umumnya ada 3 hubungan. Yang pertama adalah the is part of relationship. Ini menunjukkan bahwa sebuah kelas merupakan bagian dari kelas lainnya. Misalnya Anda membuat kelas mobil dan kelas ban. Keduanya dapat berhubungan dengan relationship yang pertama. Yang keduanya adalah the household of the, misalnya ada kelas dosen dan kelas mata kuliah yang diajarkan, maka keduanya dapat saling terhubung, maka memiliki relationship jenis ini. Dan yang ketiga adalah the depends upon relationship. Ini menyatakan bahwa kelas terhubung karena salah satu kelas tersebut tergantung dari kelas lainnya. Misalnya Anda membuat kelas KRS yang mengoperasi tergantung pada kelas mahasiswa. Dua notasi paling sering digunakan untuk menghubungkan antar kelas pada kelas diagram adalah akses dan juga advent accession. Merupakan hubungan antara kelas. Ini merupakan hubungan yang umum pada kelas diagram. Association digambarkan dalam bentuk garis. Association biasanya digunakan lengkap dengan multiplicity yang ditulis dengan angka-angka. Dapat dilihat contohnya ada kelas full yang bersosialisasi dengan 3 kelas, yaitu Word, Segment, Windows, dan juga Door. Ada multiplicity di sana, misalnya ada kelas Windows yang dapat dibaca satu objek dari kelas Windows hanya memiliki satu objek dari kelas Word, sementara itu satu objek Word bisa memiliki 0 hingga banyak objek Windows tertentu. Kita apa maksud pada logika di dunia memiliki 0 hingga banyak sekali. Pada logika dunia hanya sebuah tembok bisa memiliki banyak jendela ataupun tidak sama sekali, sementara itu satu buah jendela hanya dipasangkan pada satu tembok saja. Seperti itulah kurang lebih dari memaknai multiplicity dalam kelas diagram. Ini notasi yang selanjutnya dalam defensive. Hubungan defensif terjadi apabila ada suatu kelas yang memiliki ketergantungan dengan kelas ini lainnya. Ini adalah contoh kelas terhubung dan secara defensif. Kelas default Windows ini akan tergantung dari kamera yang merekam logika di dunia nyata. Apa yang ditampilkan pada layar tergantung dari apa yang direkam oleh kamera. Jika kamera tidak ada atau mati, maka tidak ada yang bisa ditampilkan pada layar. Kurang lebih seperti itulah hubungan dependensi antar kelas. Mari kita lanjutkan pembahasan kepada paket dan kelas. Model kelas base model ini biasanya menghasilkan banyak kelas yang mudah dilihat dan dianalisis jika dikelompokkan ke dalam satu pack. Dan dengan kata lain, suatu pack berisi beberapa kelas yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan atau kedekatan relasi. Perhatian pada gambar berikut ini merupakan contoh pack diagram.
untuk sebuah aplikasi yang pack digambarkan pada bentuk atau icon folder seperti yang dicontohkan. Ada 3 pack, itu environment, karakter, dan rule of the game. Di dalam paket environment terdapat 8 kelas, yaitu mulai dari the hingga to tree hingga sin symbol plus. Di situ menunjuk pada kelas, bukan metode ataupun atribut. Sementara itu pack karakter pada contoh memiliki 4 kelas, sedangkan pack rules of the game memiliki 2 kelas. Membuat pack diagram sangat membantu kita untuk mengorganisir kelas-kelas yang sudah kita buat, terutama apabila banyak kelas. Baiklah, pembahasan tentang pack tadi menjadi pembahasan penutup pada materi document modeling bagian pertama ini. 2 jenis model document lainnya akan dibahas pada video kedua saja terpisah. Berikut ini adalah 2 referensi utama yang digunakan untuk penyusunan materi. Terima kasih sudah menyimak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.